Mereka melakukannya itu hahaha sangat santai, otomatis itu bukan kali pertama dong. Jadi selingkuhan itu nggak perlu cakep. Jadi selingkuhan itu cuman perlu nggak tahu diri. Kayak siapa ya? Kayak saya nggak? Kata orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Nggak perlu cakep. Perlunya nggak tahu diri aja. Udahlah gitu, kalau emang dia mau nikah lagi, dia mau poligami, ya udahlah gitu, walaupun caranya salah. Kamu bersedia? Bersedia kalau memang dia dari perempuan baik-baik, kalau memang dia perempuan baik-baik. Tapi kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Wadidaw. Makanya hidup itu jangan ketinggian stylenya. Pelakor tuh nggak penting cantik, yang penting nggak tahu diri aja. Liter apa yang kita pakai untuk menghakimi orang, maka literasi itu juga yang datang sama kita. Starla ya gitu kan. Starla papahnya dulu ribut masalah selengki, nah sekarang mamanya selengki gitu kan. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian gitu. Saya akui saya salah, saya khilaf, dan saya sama sekali tidak membenarkan segala apa yang telah saya lakukan. Virgon tertawa, hahaha, mana dulu yang hujat gua, ternyata istri gua sama aja kan, waduh. Makanya hidup itu jangan ketinggian stylenya. Untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Jadi dunia heboh lagi dengan perselengki-selengkian guys. Waduh, dimana kemarin lagi banyak banget ya selebgram-selebgram yang selengki-selengki, dan sekarang kagetnya Inara Rusli guys, ada kabar dilaporin ke polisi gara-gara selengki sama suami orang. Wow. Nggak cuma selengki doang, ada video CCTV mereka lagi Ewita sambil ketawa-tawa guys. Kok bisa gitu loh? Padahal dulu Inara Rusli ini korban selengki dari Virgon. Tapi sekarang dia menjadi pelaku. Apa yang terjadi ya? Apakah benar seperti ini? Gimana kabarnya ibu-ibu yang lagi nyetrika, lipat baju, nidurin anak? Itu ada isu-isu perselengkian. Ayo kita bahas aja nih. Mumpung anak belum bangun ya. Ayo kita bahas dulu. Kita gosip-gosip dulu. Gosip-gosip selengki rumah tangga, Bu. Jadi kalau kalian tahu ya, di sini ada dugaan perselingkuhan Inara Rusli ya, dekat dari Agustus bersama suami orang yang berujung dilaporkan istri sah. Jadi ada seorang wanita ya bernama Mawa Wardantina melaporkan dugaan yang diduga adalah IR alias Inara Rusli itu pada tanggal 22 November kemarin. Gara-gara punya hubungan terlarang sama misuanya guys. Waduh. Lagi deket sama pengusaha, Neng. Doain aja, insya Allah. Sampai Jos Gandos perkitiu. Waduh. Ini laporan ini memicu reaksi netizen ya. Kenapa? Karena yang kita tahu Inara Rusli inilah korban dari selengki-selengkinya. Oh, bukan selengki ya. Lebih tepatnya Virgon dulu nyewa micet gitu. Inara inilah korbannya, dan bahkan sampai dibeberin bukti-bukti bahwa Virgon ini sampai ngorder micet guys, dan akhirnya mereka cerai. Kok bisa dulu korban selengki sekarang jadi tukang selengki? Gimana nih dunia kebalik guys? Benar-benar bukti itu akurat banget, karena nggak mungkin aku share ke penyidik kalau itu nggak akurat, dan nggak mungkin penyidik itu langsung menjatuhkan pasal 284 KUHP. Udah zina besar banget. Mereka melakukannya itu hahaha. Waduh, zina besar guys. Hahaha. Dan pasal 284 KUHP ya. Itu 284 itu adalah tentang perzinahan. Nah, ini menjerat suami atau istri yang melakukan zina bersama orang lain. Dan hukumannya bisa dipenjara 9 bulan gara-gara masalah selengki guys. Waduh, 9 bulan coy. Kok bisa dia punya CCTV suaminya ngewita sama cewek lain nih? Gimana ini CCTV-nya? Kan mereka itu yang benar-benar luar biasa, kayak ya suami istri hubungan begitu. Jadi aku nggak expect-nya itu karena udah sejauh itu, dan mereka melakukannya itu dengan sangat santai, otomatis itu bukan kali pertama dong. Tidak ada seorang istri yang sangat menerima suaminya berhubungan seperti itu dengan perempuan lainnya. Yang mereka melakukan itu dengan sangat fun, asik, sampai yang selesainya sebenarnya najis banget, ojom jalik ya, najis banget. Waduh, jadi itu guys, jadi di sini fullnya kabarnya ya, bukti CCTV-nya itu sampai 2 jam. Jadi 2 jam dia having fun kayak bukan pertama kali, dan dia yakin, si Mama yakin ini bukan pertama kali dia melakukan hubungan yang wadidaw prikitu mewita wow cuy. Itu mungkin udah beberapa kali ya, udah berkali-kali, dan dia punya full CCTV ya, kurang lebih 2 jam.
kaget ya. Bagaimana kalau kita dengar kemarin Inara Rusli bilang, jadi selingkuhan itu nggak perlu cakep. Jadi selingkuhan itu cuman perlu nggak tahu diri. Kayak siapa ya? Kayak saya nggak? Di pertanyaan ya gitu. Apa kayak gitu? Ternyata orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Nggak perlu cakep. Perlunya nggak tahu diri aja. Waduh, itu deh guys. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa ini masih dugaan ya gitu. Apakah Inara Rusli ini terjebak dengan suami orang ini karena kabarnya si suaminya Mawa ini si Fiman namanya ya? Si Fahmi, si Fiman. Si Fahmi ini di sosial medianya itu nggak pernah sama sekali foto sama istrinya. Bahkan istrinya komplain si Mawa ini, kenapa sih foto-foto keluarga kok nggak ada di Instagrammu? Kok kamu di Instagram berasa muda, gitu. Berasa lajang, berasa Jeffrey Nicole mukamu gitu. Loh. Itu yang bikin kaget si Mawa ini ya. Bahkan si Mawa ini sempat chatan juga yang diduga sama si Inara Rusli ini bahwa dia bilang bahwa kamu katanya udah mau pisah ya, udah talak 2 ya gitu. Dia kaget, tiba-tiba aku di talak 2 padahal aku sama suamiku adem ayam aja. Dan bahkan dia mengatakan bahwa si suaminya ini, si Fahmi ini udah sempat ketemu teman-temannya si Inara ini dan juga guru-guru si Inara ini. Nah, apakah ini pertanda bahwa Inara ini siap dan mau untuk dipoligami? Nah. Jadi kata dia, iya, Insan soalnya udah menemui abangku dan guru-guruku. Oke. Ya, bahwasannya dia mau melanjutkan niat baiknya itu ke jenjang pernikahan. Dengar sih, ada yang bilang kalau di situ udah dikenalin tuh suami aku sama temen-temennya. Aku coba. Padahal kan di situ kan posisinya suami aku tuh, aku istri sahnya nih masih. Ini kan Inara seperti nelen ludah yang udah dikecuin ke tanah, diambil ditelan lagi gitu. Kan aneh ya, karena dulu waktu di Richandi dia sempat bilang, saya itu mau dipoligami asal selingkuhannya si Virgon itu cewek baik-baik. Tapi mana ada sih cewek baik-baik yang mau dipoligami? Wadaw gitu. Kayak gitu guys. Ya udahlah gitu, kalau emang dia mau nikah lagi, dia mau poligami, ya udahlah gitu, walaupun caranya salah. Kamu bersedia? Bersedia kalau memang dia dari perempuan baik-baik, kalau memang dia perempuan baik-baik. Tapi kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Wadidaw. Udah juga ya. Waduh, itu deh guys. Dia bilang dia mau loh di poligami waktu zaman Virgon kalau sama cewek baik-baik. Masalah cewek baik-baik tidak ada yang mau dipoligami. Nah, kalau misalnya dugaannya ini benar, si Inara ini mau berpoligami dengan Mawa ini, yang nggak baik-baik siapa dong? Waduh, bagaimana nih tanggapan Mas Virgon ya gitu, dan Eva Manurung mantan mertuanya dulu ya, gokil. Makanya hidup itu jangan ketinggian stylenya. Nggak terjadi karena situ sudah ngalamin. Ya kan? Dulu situ ngomongnya enak banget kan gitu. Apa tuh di Dr. Richard itu kemarin itu, ya kan? Apa tuh yang dia ngomong itu? Apa? Modal untuk apa, pelakor ya? Nggak penting kalau jadi pelakor tuh nggak penting cantik. Yang penting nggak tahu diri aja. Liter apa yang kita pakai untuk menghakimi orang, maka literasi itu juga yang datang sama kita. Waduh, itu deh guys, dari Manurung ya, Eva Manurung. Bahkan dia masih ingat yang di Dr. Richardi itu ya, waduh. Masih dia sakit hati ya, anaknya di spill banget gitu loh. Ini kan yang kasihan sebenarnya Starla ya gitu. Kan Starla papahnya dulu ribut masalah Slanky, nah sekarang mamanya Slanky gitu kan. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian gitu. Bener-bener nyanyi dia sesuai lagu di hari depresiku. Kasihan sih anak-anaknya ya gitu. Mama papa ANJ gitu. Bahkan ini ada yang komen, Virgon rilis lagu baru berjudul Kau dan Aku Sama Aja. Ya bagus juga sih. Virgon kan jago buat lagu ya gitu. Buat lagu Bang Virgon gitu. Kau dan Aku Sama Saja ya. Tapi ada yang bilang juga mungkin Inara ini nyangka dia belum punya istri. Jadi jangan terlalu nyalahin Inara terus. Karena perempuan tuh nggak akan luluh kalau nggak dikejar. Tapi kenapa setelah tahu dia nggak mundur malah mau lanjut? Malah pengen jadi double gitu. Double jengger gitu. Waduh, ya bener juga ya. Kan emang aneh ya, karena dulu mengaku disakiti, tapi sekarang menyakiti, itu aneh sekali sih Inara Rusli ya. Kalian cari ya bagaimana Virgon ya gitu. Ini ada postingan ya di mana Virgon ini dia bilang komenan gitu, yang diduga apakah ini menyindir
mantan istrinya gitu. Dia bilang, cobain pakai baju koko Om Virgon gitu. Gue ini bajingan, tapi nggak pakai kedok agama, nggak kayak nggak kayak yang Ono gitu. Seperti itu ya gitu. Soalnya kan kalau kita lihat ya ini ya viral dulu, sang istri bongkar aib Virgon ketika booking cewek ngerental nih gitu, ngerental cewek nih gitu, dan menunjukkan isi chatnya. Ini sampai segininya loh dibongkar di zaman itu ya gitu, bongkar chat-chatannya Virgon. Kan kita kan dulu wah Inara banget ya, kita sampai menghujat-hujat gitu. Dulu Virgon kok bisa genderuwo Grandong ini bisa menikah dengan bidadari seperti Inara. Wah, kan dulu banyak yang bilang gitu ya gitu. Butuh ijo Grandong kok bisa mendapatkan bidadari seperti Inara. Dan sekarang Inara bidadari bikin dada nyeri gitu. Karena udah menjadi dugaan selengki gitu loh. Aduh, kasihan sekali ya gitu. Daripada mau dipoligami, mendingan jangan cerai dong sama Virgon kemarin-kemarin gitu. Kan bertahan aja. Ini ya, kalau kalian ingat ya bagaimana Virgon dia minta maaf gitu ya. Gitu. Saya akui saya salah, saya khilaf, dan saya sama sekali tidak membenarkan segala apa yang telah saya lakukan. Dan yang paling utama adalah untuk anak-anak saya mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada Starla, Faithly, dan Terang. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang masih percaya dan support sama saya sampai detik ini. Waduh, itu dia kan guys, dia sampai buat video klarifikasi loh gitu. Nah, pertanyaannya kalau memang dugaannya Inara ini adalah selengki ya, dan dia salah, berani nggak dia seperti Virgon gentle ya gitu, untuk mengucapkan bahwa dia salah, dia selengki gitu. Karena Virgon kalau kalian ingat dia ngaku ya, dia selengki dan lain-lain ya, karena rasa itu sudah berubah dan lain-lain gitu. Dia minta maaf sampai nangis gitu di saat itu gitu. Kalau sekarang Inara misalnya dugaannya terbukti dia adalah selengki dengan suami orang, nah apa nggak takut di kedepannya kamu diselengkiin lagi? Loh. Ya gimana menurut kalian guys? Itu dia bisa disampaikan gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys. Nah, pertanyaannya apakah kalian masih respect terhadap yang diduga Mbak Inara ini ya, kalau memang dia selengki gitu ya? Cewek-cewek sekarang lebih berani-berani ya selengkinya. Kalau cowok kan masih kita ya bukan anggap benar ya, bukan maksudnya lebih banyak lah kasusnya, karena kan cowok itu bejat ya gitu. Dan kalau kita lihat ya, kalau kemarin si Virgon ini kan dia lebih ke ngerental ya, lebih ke profesional ya, ngerental dia bayar gitu. Selesai dia ngerental kelar ya, pulang ke rumah, hatinya masih di rumah gitu, dan nggak ada bukti-bukti yang fatal kayak CCTV lagi gitu, prikitiu. Sedangkan kalau sekarang yang diduga Inara ini selengki ya, buktinya kan CCTV 2 jam dugaannya ya. Itu dia punya bukti dia lagi prikitiu, ewita. Wah, ini kalau sampai ada hacker-hacker di luar sana ngebobol dan menghack terus mendapatkan video-video ini, waduh, kesebar di Twitter ini. Waduh, ini ngeri ya gitu. Jadi kita sebelum menjadi lebih panas ya, lebih baik kita diundang di podcast Richard Lee nih, si Mawa ini ya, gitu. Supaya menjelaskan apa sih yang terjadi ini gitu, buktinya mana, diupload di mana, loh. Itu yang saya sampaikan, thank you banget atas teman-teman yang udah support Let's Go ya. Kalau kalian suka dengan video ini, link Saweria dan juga support yang ada di bawah, dan mau jadi membership, join aja langsung. Begini caranya. Buka aplikasi Google Chrome kalian, copy dan paste link YouTube dari Let's Go. Terus kalian ke pengaturan, cari yang namanya minta situs desktop. Nah, setelah kalian klik, terus kebuka deh situs desktopnya, tinggal pencet gabung atau join member ya guys ya. Thank you so much guys, mantap. Kita ketemu lagi di video ini, sampai jumpa lagi guys, bye.